Baik, selamat datang kembali di mata kuliah metode penelitian, dan untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah saya ingin share ke Anda kira-kira apa konten yang setidaknya harus ada di bab 3. Ya, jadi kalau kita sudah bahas kira-kira di bab 1 itu kontennya harus seperti apa, ya kan? Kemudian di bab 2 ya, kemarin saya sudah sampaikan tentang literatur review. Ada satu metode disebut dengan SLR atau Systematic Literature Review. Itu metode yang bisa membantu Anda untuk mendesain kira-kira bab 2 itu isinya harus apa. Jadi setidaknya di bab 2 yang harus ada itu adalah bagaimana positioning penelitian Anda. Nah, positioning itu dilakukan dengan cara Anda membandingkan ya, penelitian Anda dengan penelitian yang sudah ada. Itu dilakukan dengan tinjauan pustaka atau literatur review. Jadi Anda lihat penelitian-penelitian yang sudah ada, ya kan? Kemudian Anda analisis. Nah, setelah itu Anda lakukan positioning dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu penelitian Anda posisinya kira-kira di mana. Nah, dari proses literatur review itu tujuannya bisa macam-macam. Salah satunya adalah misalnya untuk menentukan metode apa yang terbaik atau yang paling cocok atau yang menjadi preferensi Anda, jadi keinginan Anda untuk dipakai untuk dalam menyelesaikan masalah tadi. Nah, bagaimana kriteria masalah, karakteristik masalahnya, sampai ke bagaimana merumuskan masalah, latar belakang masalahnya, itu ada di bab 1. Ini ada di bab 1. Nah, jadi bab 2 intinya isinya tadi itu ada perbandingan dari penelitian sebelumnya. Nah, kemudian ada juga berisi dasar teori. Dasar teori itu artinya teori-teori apa yang Anda pakai dalam menyelesaikan masalah tadi. Jadi misalnya Anda menggunakan metode Lean misalnya. Jadi teori tentang Lean harus Anda masuk ke situ. Misalnya Anda coba pakai skor. Nah, teori tentang skor Anda masukin di situ. Misalnya Anda mau melakukan pengumpulan data dengan kuesioner. Teori tentang kuesioner, bagaimana membuat kuesioner, bagaimana menguji kuesioner, itu ada di situ. Kemudian misalnya Anda mau melakukan interview, teori tentang bagaimana interview yang baik, itu harus ada di situ. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Jadi proposal itu biasanya berisi 3 bagian tadi. Ya, satu bagian pertama itu adalah pendahuluan. Di situ ada latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya. Dan kemudian bagian kedua itu adalah tinjauan pustaka. Isinya adalah literatur review, perbandingan dengan metode yang sudah ada dan landasan teori. Nah, kemudian kita akan fokus ke bab 3. Nah, bab 3 ini minimum berisi apa? Ya. Jadi ini adalah informasi yang harus Anda ketahui supaya nanti ketika Anda membuat bab 3 itu setidaknya apa yang ada di slide ini itu minimum harus ada di bab 3 Anda. Nah, ini slide-nya nggak banyak, hanya 9 slide. Jadi semoga nanti kita selesai ya, 45 menit. Nah, saya akan masuk ke ini kira-kira konten yang harus muncul di bab 3 Anda. Ya, di bab 3 Anda. Jadi di bab 3 Anda, ya, bab 3 Anda yang biasanya adalah metode penelitian, itu setidaknya berisi 3 poin. Setidaknya berisi 3 poin. Jadi yang pertama adalah bagaimana tahapan dari penelitian yang akan Anda lakukan. Bagaimana tahapan dari penelitian yang akan Anda lakukan. Kemudian yang kedua, informasi tentang data dan pengumpulan datanya. Yang ketiga, informasi tentang pengolahan data.
Nah, meski berkesan hanya 3, secara garis besarnya 3 poin tadi, tetapi ketiga poin tadi bisa menjadi sangat detail dan bahkan harus menjadi sangat detail. Nanti akan saya kasih informasi kenapa harus detail. Nah, coba Anda lihat di sini. Ini adalah bagian yang pertama. Jadi informasi tentang tahapan penelitian itu harus ada di situ. Jadi sebagai contoh, itu kalau Anda lihat itu saya ambil dari salah satu skripsi dari kakak tingkat Anda, bukan bimbingan saya. Jadi saya ambil saja gitu, sebagai contoh. Jadi di subbabnya dia masuk ke subbab 38. Ya, sebelum saya lupa bahwa ini tadi konten tadi itu bukan konten yang harus berurutan, bahwa yang pertama itu harus tahapan, yang kedua itu harus masalah data, yang ketiga harus masalah bagaimana mengolah data dan sebagainya, itu enggak. Tapi itu adalah konten minimum yang harus ada di situ. Nah, kebetulan dalam skripsi ini, dalam penelitian yang saya ambil contohnya ini, yang saya ambil sebagai contoh ini, prosedur penelitian atau langkah-langkah penelitian itu kebetulan dia masukkan ke subbab 3.8 atau bagian ke-8 dari bab 3. Nah, ada 2 opsi ketika kita mau menjelaskan tentang tahapan penelitian. Atau bisa saya sebut 3 mungkin. Ada 3 opsi. Opsi pertama, pilihan pertama adalah Anda menjabarkan prosedur penelitian secara tertulis saja. Secara tertulis saja. Jadi kalau Anda lihat di situ, prosedur penelitian dia tulis bagaimana tahapnya, tahap pertama apa yang dilakukan, tahap kedua dilakukan apa, tahap ketiga yang dilakukan apa, dan seterusnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa alternatif pertama Anda mendeskripsikan atau atau peneliti bisa mendeskripsikan prosedur penelitiannya saja. Kelebihannya adalah ketika mendeskripsikan secara tertulis, dia akan menjadi sangat detail. Artinya orang yang membaca setidaknya ketika si penulis itu mempunyai gaya penulisan yang bagus, ya, dia akan bisa menulis dengan sangat detail dan akan membuat orang yang membaca paham bagaimana tahap-tahapnya. Nah, alternatif yang kedua itu bisa dilakukan dengan hanya ini yang banyak dilakukan, mendeskripsikan tahapan penelitian dalam bentuk flowchart. Dalam bentuk flowchart. Nah, kadang-kadang mahasiswa dia hanya ngasih flowchart saja, nggak ngasih penjelasan. Ya. Nah, kelebihan dari flowchart adalah bagaimana tahap penelitian ya, dari mulai sampai selesai itu bisa tersaji dalam satu frame. Ketika orang melihat satu frame, oh tahapnya awalnya begini, akhirnya begini. Beda kalau misalnya dia membaca prosedur penelitian yang dilakukan secara tertulis. Ya, itu bisa jadi berhalaman-halaman. Tapi kekurangan dari flowchart saja itu adalah detail dari setiap tahapan itu kadang-kadang tidak bisa tersajikan. Nah, yang saya sarankan ke Anda ketika Anda membangun bab 3, Anda pakai opsi yang ketiga, gabungan dari keduanya. Chartnya Anda kasih, kemudian penjelasannya Anda kasih. Nah, ada beberapa gaya penulisan di bab 3 ya. Ada orang yang biasanya tahapan penelitian ada di belakang. Mereka lebih fokus ke yang awal itu adalah apa subjek penelitian, apa objek penelitian, apa datanya. Dia cerita dulu.
Datanya seperti apa, objeknya seperti apa, cara ngambilnya seperti mana, dan seterusnya. Nah, kemudian tahapan penelitian ada di paling akhir. Nah, itu yang terjadi di mahasiswa yang saya ambil contohnya. Anda lihat tahapan penelitian di poin 3.8. Ini 3.1 sampai 3.7. Dia cerita tentang data, dia cerita tentang bagaimana mengolah data, apa subjeknya, apa alatnya, dan sebagainya. Yang kemudian di akhir bab 3 dia tulis prosedur penelitian. Ya. Tetapi ada orang yang mempunyai gaya penulisan, ya, karena bab 3 adalah metode penelitian, metode berhubungan dengan tahap-tahapan penelitian, maka saya ingin pembaca familiar dulu bagaimana tahapan penelitian yang harus dilakukan. Maka bab 3.1 dia mulai dengan flowchart. Kemudian flowchart itu dia jabarkan dengan paragraf-paragraf tentang prosedur penelitian. Ya, jadi dia tuliskan persiapan, apa yang dilakukan dalam persiapan. Dia tulis juga. Dalam pengolahan data, apa yang dilakukan, dia tulis juga, dan sebagainya. Jadi itu konten pertama dari bab 3, yaitu tentang tahapan penelitian. Nah, yang kedua, yang minimum harus ada di dalam bab 3 Anda. Karena nanti di akhir semester Anda tidak ada ujian tulis, ya sekarang bisa sampaikan. Anda hanya mengumpulkan satu proposal. Satu proposal yang isinya bab 1, bab 2, bab 3. Proposal. Nah, yang kedua, konten dari bab 3 harus ada informasi tentang apa data yang Anda ambil dan bagaimana mengumpulkannya. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa data yang diambil dan bagaimana mengumpulkannya itu harus kelihatan juga prosesnya di flowchart penelitian atau di deskripsi tentang tahapan penelitian. Ya, jadi misalnya pengambilan data, Anda lihat di sini, di gambar itu, ada nggak proses pengumpulan data? Oh ada, tahap yang kedua setelah persiapan pengumpulan data. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana detail pengumpulan data? Nah, yang harus ada dalam informasi tentang data dan pengumpulan data itu harus ada variabel yang mau Anda ambil apa? Data yang mau Anda ambil itu apa? Kemudian bagaimana cara mengambilnya? Kalau pengambilnya memerlukan alat dan bahan, apa alat dan bahannya? Jadi ingat yang pertama, itu nggak ada di situ ya, tapi Anda perlu ingat. Yang pertama, Pak perlu catat. Data apa yang mau Anda ambil? Yang kedua, apa misalnya, bagaimana cara mengambilnya? Cara mengumpulkannya seperti apa? Yang ketiga, kalau memang proses pengumpulan data ini, alat dan bahan apa yang diperlukan? Jadi misalnya, contoh, ya, Anda bayangkan dalam sebuah sistem, teknik industri, gitu, Anda belajar tentang sistem, ada input, ada proses, ada output. Output penelitian Anda ini misalnya, kita mau mengoptimalkan jumlah operator. Menentukan berapa jumlah operator yang optimal misalnya. Jadi variabel outputnya, jadi penelitian juga harus ada begitu, ada variabel input dan variabel output. Variabel outputnya, Anda harus ingat apa itu variabel. Variabel itu adalah nilai yang bisa berubah-ubah. Ya, satu set dari value di mana value itu bisa berubah-ubah, itu variabel. Jadi jumlah operator itu kan variabel output. Nilainya bisa berubah. Bisa jumlah operator bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Itu variabel output.
Nah, untuk mencari variabel output ini, ya, maka diperlukan apa? Diperlukan sebuah proses. Nah, proses ini memerlukan input. Untuk menentukan jumlah operator yang optimal, kita perlu informasi apa? Yang pertama, misalnya, kita perlu mengumpulkan informasi tentang kapasitas atau demand. Kapasitas atau demand. Itu variabel input. Artinya, variabel input ini harus menjadi data yang harus Anda kumpulkan. Kapasitas produksi atau demand. Ya. Artinya begini, kenapa atau? Karena bisa salah satu constraint. Jumlah operator itu ditentukan misalnya, kalau memang kapasitas produksi mau dimaksimalkan, ya, 10.000 unit misalnya, ya sudah, berarti 10.000 unit itu menjadi constraint maksimal. Tapi bisa jadi kapasitas produksi 10.000, tapi tidak terpakai semua. Kenapa? Karena demand rata-rata hanya 8.000. Artinya kita pakai data demand. Artinya variabel input itu data yang harus Anda collect. Kemudian apa lagi? Ya, waktu siklus misalnya. Karena waktu siklus ini yang menjadi input yang kemudian diolah dalam proses menjadi waktu baku. Ya, waktu baku ini dibandingkan dengan demand atau dengan kapasitas produksi itu akan menjadi input untuk membuat keputusan berapa jumlah operator yang optimal. Nah, itu setidaknya harus mengumpulkan dua ini, variabel input. Datanya Anda harus mengumpulkan dua variabel itu, yaitu waktu siklus dan jumlah kapasitas produksi atau demand. Nah, pertanyaannya, dua ini jenis datanya primer atau sekunder? Itu Anda jelaskan. Yang pertama, kapasitas produksi atau demand bisa jadi itu data sekunder. Bedanya apa? Data sekunder itu adalah data yang, dalam tanda kutip, data yang kita tinggal ambil, tapi sudah dilakukan oleh orang lain prosesnya. Jadi proses pengambilan data dilakukan oleh orang lain, dan kita tinggal ambil hasilnya. Artinya data tidak kita kumpulkan sendiri secara gampang. Ya. Kalau data primer itu adalah data yang set of datanya itu kita dapat dari effort yang kita lakukan sendiri. Sumbernya bukan dari pihak lain. Pak, kalau misalnya saya bagi penelitian sama teman, misalnya, ya, sama-sama ngambil data waktu siklus misalnya. Saya di pabrik A, teman saya di pabrik B. Nanti hasilnya akan saya kompilasi. Misalnya. Nah, saya di pabrik A, teman saya pabrik B. Nah, ini kan yang nyari teman saya, Pak. Itu data primer atau sekunder? Ya. Nah, pertanyaannya, temanmu ini prosesnya membantu Anda atau dia punya proyek sendiri? Kalau misalnya Anda minta tolong teman mengumpulkan data dari pabrik B, dan itu merupakan bagian dari penelitian Anda, kegiatannya itu, aktivitasnya, yaitu data primer Anda. Jadi sekali lagi, data primer, meski dia primer, tapi Anda boleh tidak mengumpulkannya sendiri. Tapi proses pengumpulannya itu ada di dalam ini tahap-tahap penelitian Anda. Tapi yang melakukan boleh orang lain. Ya. Jadi salah satu ciri data primer seperti itu. Nah, kalau data sekunder, data yang intinya dia sudah available dan Anda tinggal ambil. Kalau belum available dan Anda masih perlu cari, itu data primer. Menjadi contoh bagaimana operator tadi. Ya, bagaimana operator tadi, Anda harus identifikasi ketika Anda menyelesaikan masalah, identifikasi apa variabel output-nya, apa variabel input-nya. Nah, variabel input ini
Itu adalah data yang harus Anda ambil. Kembali lagi kasus penentuan operator yang optimal tadi, variable input itu bisa jadi tadi demand. Demand itu datanya sekunder. Anda jelaskan bahwa satu adalah demand adalah data sekunder. Ya. Kemudian yang kedua adalah waktu siklus. Waktu siklus adalah data primer. Bagaimana data primer itu dikumpulkan? Anda jelaskan di situ. Alat dan bahannya apa? Anda jelaskan di situ. Perlu stopwatch, perlu tabel untuk mengisi dan sebagainya, perlu misalnya clipboard, perlu pensil atau perlu pulpen dan sebagainya. Itu Anda taruh di situ. Pak, kalau misalnya saya mau mengumpulkan data waktu siklus, tapi karena itu shift ketiga dan kita nggak mampu bekerja di shift ketiga dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi misalnya, boleh nggak saya pakai CCTV misalnya. CCTV ya, yang kemudian di CCTV itu kan kelihatan nih operator itu kapan dia kerja, kapan dia delay, kapan dia idle dan sebagainya. Nah, saya melakukan jam henti, observasi jam henti dengan CCTV bagaimana, Pak? Itu data primer atau sekunder? Itu bisa juga termasuk data primer. Meski yang mengkolek data, yang mengobservasi CCTV. Jadi Anda setelah CCTV, Anda ambil rekamannya, dan kemudian Anda observasi misalnya pagi harinya. Itu bisa jadi tetap data primer. Nah, yang paling penting disampaikan di data dan pengumpulan data tadi, variabelnya apa saja. Ya. Jadi variabel siklus, waktu siklus tadi, ya itu kan ada beberapa data. Minimum berapa, Pak? Nah, silakan Anda baca metode tentang pengumpulan data. Ya, apakah 30, apakah 100, apakah berapa, silakan. Satu saja boleh nggak, Pak? Boleh. Ketika datanya seragam, Anda ambil satu data, itu sudah bisa. Sudah bisa mewakili yang lain. Dengan asumsi datanya seragam. Nah, variabelnya apa? Dan Anda mengambil sejumlah berapa. Itu Anda tulis di sini. Di data dan pengumpulan data. Kemudian jenis datanya. Dia primer atau sekunder. Anda tulis di situ. Jangan itu yang Anda lihat di slide, itu data primer, ya, yaitu dan seterusnya. Itu contoh yang kurang bagus. Kenapa saya sampaikan di situ? Supaya Anda tahu bahwa itu contoh yang kurang bagus. Jadi data primer, yaitu data diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara pengamatan dan perhitungan langsung dan seterusnya, didapat dengan cara itu. Itu bukan penulisan yang bagus. Ya, jadi sekali lagi kenapa saya tulis di situ, itu saya mungkin nanti akan kasih note bahwa itu bukan contoh yang bagus. Ya. Contoh yang bagus adalah data primernya apa, ada identifikasi. Misalnya contoh data primernya adalah waktu siklus. Waktu siklus diperoleh dengan cara bagaimana? Observasi langsung. Observasi langsung, Anda jelaskan tuh observasinya kapan? Di shift berapa? Yang diobservasi berapa orang? Yang diobservasi orang dengan kriteria seperti apa? Kalau misalnya data primer itu membutuhkan wawancara, ya, wawancara yang di expert yang mau diwawancara seperti apa kriterianya? Mungkin pengalaman kerjanya, mungkin latar belakang pendidikannya, dan sebagainya. Itu perlu Anda identifikasi terlebih dahulu. Anda tentukan siapa expert Anda yang mau Anda wawancara, misalnya. Nah, itu pengumpulan data. Artinya, sekali lagi harus berisi apa datanya, oke, bagaimana mengumpulkannya, dan kalau itu ada alat dan bahannya apa saja. Ditulis di situ. Nah, kemudian yang berikutnya, ini contoh yang tadi saya sampaikan. Data primer, misalnya contoh ya, data lama waktu pelayanan. Ya, contoh lagi, misalnya ada satu sistem antrian. Sistem antrian yang mau kita lakukan adalah kita mau mencari sih berapa jumlah server yang optimal, berapa jumlah teller yang optimal misalnya. Itu berarti variabel output dari penelitian yang mau kita lakukan. Berapa jumlah teller yang optimal.
Itu outputnya. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah yang pertama, kita mau cari tahu. Oke. Berapa waktu pelayanannya? Waktu pelayanan dia berdistribusi apa? Yang kedua, berapa waktu antar kedatangannya misalnya. Jadi dengan lama waktu pelayanan dan waktu antar kedatangan, ini berarti kan variabel input yang kita butuhkan untuk proses perhitungan, ya, supaya output untuk menentukan berapa jumlah teller yang optimal itu bisa kita hitung. Sekali lagi dalam kasus antrian tadi, variabel outputnya adalah apa? Jumlah operator atau teller yang optimal. Variabel inputnya adalah ada dua tadi misalnya, waktu pelayanan dan waktu antar kedatangan. Nah, waktu pelayanan kita lakukan dengan apa? Itu data primer atau sekunder? Oke, waktu pelayanan itu data primer. Kita lakukan dengan observasi langsung, dengan jam henti. Formnya pakai apa dan sebagainya itu ada tulis di situ. Waktu kedatangan juga sama, itu juga data primer dan seterusnya. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi, data kepuasan konsumen. Itu juga bisa jadi data primer. Metode yang dilakukan adalah dengan survei. Anda tentukan juga, ketika melakukan survei, kriteria respondennya seperti apa? Umurnya mungkin, gendernya, male or female misalnya. Berapa lama dia sudah menjadi konsumen atau menjadi konsumen dari tempat yang mau kita survei. Gitu. Kapan surveinya, apakah pagi hari, sore hari, malam hari, siang hari, atau sebelum dia beli, atau setelah mereka beli. Gitu. Ya. Atau survei dilakukan, misalnya langganan satu paket internet misalnya. Apakah survei dilakukan setelah mereka tidak lagi jadi pelanggan, mungkin juga. Atau setelah selesai menerima pelayanannya, dan sebagainya. Nah, itu penting juga untuk diidentifikasi dan Anda masukkan ke dalam informasi yang ada di bab 3. Nah, kenapa kriteria responden itu perlu? Karena misalnya, kalau misalnya kita survei misalnya dengan kuesioner, ya, dengan kuesioner, apakah bobotnya sama orang yang baru kemarin jadi pelanggan sama orang yang sudah puluhan tahun dari jadi pelanggan? Apakah pendapatnya akan diberi bobot yang sama? Itu terserah Anda. Ya. Oke Pak, ternyata yang baru jadi konsumen kemarin sama yang konsumen 20-an tahun, saya kasih bobot sama. Boleh juga. Tapi itu kemudian masuk di batasan masalah. Di bab 1, Anda ingat ada batasan masalah juga. Batasan masalah bahwa semua konsumen yang mengisi kuesioner dianggap mempunyai lama menjadi konsumen tidak mempengaruhi hasil survei misalnya. Boleh juga Anda pakai asumsi itu. Ya. Atau misalnya umur. Ya, Anda keluar dari, misalnya mau melihat seberapa puas sih orang terhadap pelayanan, misalnya di sebuah supermarket misalnya. Ada anak disuruh bapaknya misalnya beli atau suruh beli sendiri misalnya coklat gitu. Ya, dia keluar dari supermarket, Anda kasih kuesioner. Nah, kira-kira valid nggak pendapat dia? Misalnya Anda puas nggak apa di situ? Ya anak kecil suruh beli coklat sama bapaknya puas aja. Karena misalnya anak kecil saya suruh beli sama orang tuanya, misalnya dia lagi asik main, suruh beli apa sama orang tuanya, dia agak jengkel, kemudian tapi karena patuh sama orang tua dia tetap berangkat, keluar Anda survei, bagaimana puas enggak? Ya enggak jawabannya. Ya.
Maka kriteria responden perlu. Tadi kriteria umur mungkin, berapa lama jadi ini dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, root cause. Misalnya contoh lain lagi, variabel yang lain, root cause dari suatu masalah. Penyebab atau akar masalah dari sebuah masalah. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Jadi misalnya ada tadi siang yang atau sebelum duhur yang kuliah rekayasa produktivitas ya, kita pakai 7 tools misalnya. 7 tools ya, itu untuk mencari akar masalah. Nah, mencari akar masalah. Nah, itu juga bisa jadi data primer gitu. Kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara FGD, focus group discussion. Perlu didetailkan juga di bab 3, kapan FGD itu dilakukan. Ya. Kita perlu treatment sebelum FGD enggak? Pesertanya siapa? Kriteria pesertanya seperti apa? Ya, kalau misalnya root cause kita ambil dari interview dengan pakar, apa kriteria pakarnya? Bagaimana daftar pertanyaannya dan sebagainya. Jadi Anda ketika data dan pengumpulan data itu harus sedetail mungkin. Karena bisa jadi ini akan, kalau Anda tidak lakukan dengan detail, itu bisa jadi ganjalan Anda ketika ujian. Anda bisa diklaim bahwa oh data Anda nggak lengkap, data Anda kurang, variabelnya kurang, Anda cara ngambilnya nggak benar misalnya. Kemudian oh expert yang Anda, karena misalnya Anda tidak di situ misalnya ada kriteria pakar ya, Anda tidak tulis tuh kriteria pakar. Itu akan jadi masalah. Karena kriteria pakar menurut Anda dan menurut penguji bisa jadi berbeda. Itu akan jadi pertanyaan, loh, kenapa semua pakar atau kenapa semua orang dianggap pakar? Siapa saja pakar dan sebagainya. Nah, berikutnya yang harus ada minimum di dalam bab 3 Anda itu adalah pengolahan data. Jadi tadi sudah langkah-langkahnya sudah, datanya apa saja, cara mengambilnya apa, bagaimana, dan alat-alatnya apa juga ada. Nah, berikutnya di bab 3 itu adalah isinya bagaimana data Anda itu diolah. Bagaimana data Anda diolah. Nah, itu jelaskan juga. Misalnya, contoh dia ngolah dengan software SPSS. Dengan analisis deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas. Ya. Misalnya kalau apa misalnya, ya itu untuk kuesioner ya. Nah, tapi kadang-kadang yang muncul masalah yang sering terjadi di kakak tingkat Anda, teori tentang analisis deskriptif, teori tentang normalitas dan sebagainya itu masih muncul di bab 3. Padahal teori-teori tadi itu harusnya sudah ada semua di bab 2. Ya. Jadi kalau tadi misalnya contoh di pengumpulan data, itu contoh tidak bagus tadi saya sampaikan. Data primer adalah itu kan definisi. Ya, definisi itu sebisa mungkin dihindari di bab 3. Artinya kalau Anda mau jelaskan apa itu data primer, apa itu data sekunder, itu sudah masuk di landasan teori di bab 2. Sama juga ketika Anda mengolah data menggunakan misalnya analisis deskriptif, menggunakan normalitas, homogenitas, dan sebagainya. Bagaimana rumusnya, bagaimana teorinya tentang normalitas, tentang homogenitas, itu sebisa mungkin dihindari muncul di bab 3. Teori-teori tentang statistik yang mau Anda pakai di pengolahan data, itu sudah ada di landasan teori di bab 2. Ya, jadi bab 2 tadi saya bilang isinya tinjauan pustaka dan landasan teori. Teori-teori yang mau Anda pakai selama Anda melakukan penelitian dan menyusun laporan penelitian. Nah, kadang-kadang bab 3 itu beberapa mahasiswa itu banyak sekali tebal karena teori tentang normalitas yang ada di bab 2, teori tentang statistik ada yang sudah ada di bab 2, ditulis lagi di situ.
Itu tidak perlu. Ya. Nah, bagaimana cara mengolahnya itu sampaikan di bab 3. Nah, ini adalah indikator penting. Indikator penting yang bisa Anda pakai untuk mengidentifikasi sebetulnya penelitian Anda itu bagus atau tidak. Atau bab 3 Anda itu sudah bagus atau belum sih. Jadi yang harus Anda ingat adalah metode penelitian atau bab 3 Anda, bab tentang metode penelitian, itu adalah peta jalan. Roadmap penelitian Anda. Indikatornya sederhana. Jika bab 3 Anda itu diambil, bab 3-nya saja, kemudian Anda kasih ke orang, coba Anda lakukan penelitian seperti ini. Dia bisa melakukan penelitian, pengambilan data itu, atau melakukan penelitian seperti yang Anda inginkan tanpa tanya sama Anda. Itu bab 3 yang bagus. Jadi kalau misalnya, ini saya ambil bab 3, saya kasih, Anda ambil bab 3, Anda kasih ke orang. Tolong dong lakukan penelitian seperti itu. Ya, kalau dia bisa melakukan penelitian dan hasilnya menurut Anda memang itu yang Anda harapkan, gitu, berarti itu bab 3 Anda bagus. Tapi yang terjadi adalah kadang-kadang dua skripsi topiknya sama-sama tentang manajemen risiko untuk supply chain misalnya. Dua mahasiswa yang berbeda dilakukan di waktu yang berbeda. Nah, yang terjadi kadang-kadang skripsinya satu mahasiswa, bab 3-nya diambil, ya, kemudian dimasukkan ke skripsinya mahasiswa yang lain, itu cocok. Itu cocok. Itu bukan ciri bab 3 yang bagus. Bab 3 dalam sebuah penelitian itu harus betul-betul bisa menunjukkan penelitian Anda. Sesuatu yang betul-betul spesifik, yang tidak mungkin bisa atau tidak mungkin sama selama Anda tidak melakukan plagiasi atau melakukan penelitian duplikasi. Gitu. Ya. Itu tidak mungkin sama. Meski tools-nya sama, meski metode yang dipakai sama, tapi bab 3-nya sebisa mungkin tidak bisa sama. Artinya kalau bab 3 Anda itu diambil, ya, atau misalnya dua orang dengan skripsi yang sama, ya, kemudian mereka jalan bareng, terus bab 3-nya kebetulan sama-sama jatuh barengan gitu, dan bingung ini bab 3-nya siapa, itu indikator yang tidak bagus. Ya, tadi saya sampaikan bahwa harus sedetail mungkin. Ya, setidaknya tadi langkah penelitiannya seperti apa? Detail. Anda jelaskan dulu. Ya, kalau gaya saya biasanya, Anda boleh pakai gaya yang lain. Yang saya rekomendasikan biasanya bab 3 dimulai dari flowchart. Kenapa? Secara visual kita ingin pembaca tahu dulu dalam satu frame, oh langkah penelitian seperti ini. Nah, ketika langkah penelitian seperti itu, kita detailkan langkah-langkahnya dengan narasi. Ya, persiapan, apa yang dilakukan di persiapan. Pengambilan data, apa yang dilakukan di pengambilan data. Data harus diambil apa? Cara mengambilnya seperti apa? Kalau kita butuh interview, yang kita tanyakan daftar pertanyaannya apa? Data primernya apa, data sekundernya apa? Kalau butuh expertnya kriteria seperti apa, dan seterusnya. Sedetail itu. Nah, kemudian bagaimana mengolah datanya? Ya. Nah, kalau itu semua Anda bikin sendiri,
bikin sendiri, dan itu detail dengan indikasi bahwa Anda bisa suruh orang menduplikasi penelitian Anda tanpa tanya sama Anda. Nah, itu berarti bab 3 Anda sudah bab 3 yang bagus. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang apa kira-kira yang harus muncul di bab 3. Nanti beberapa yang saya sampaikan di bab 3 ya, yang tentang materi ini akan saya detailkan lebih lanjut. Ya. Tapi sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya cukupkan sekian dulu materi tentang konten minimum yang harus dari bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.